pertanyaan besarnya, kenapa sih mesti Budi Ari? Apa kompetensi dia? Budi Ari dibanggakan Jokowi, tapi dikali nol oleh Denny Siregar. Why? Kenapa? Budi Ari Setiadi dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Kominfo, menggantikan Johnny G. Plate karena politisi Nasdem itu tersandung kasus mega korupsi 8 triliun rupiah. Momen pelantikan Ketum Projo ini sekaligus mencetak sejarah baru bahwa jabatan menteri itu tidak mesti dari jalur partai politik. Projo adalah instrumen relawan Jokowi yang dibentuk tahun 2013. Projo dikenal punya ideologi garis keras dan tegak lurus dalam memenangkan dan mengawal kebijakan-kebijakan Jokowi. Projo bahkan punya andil besar mempengaruhi opini publik sehingga Megawati mundur dari pencapresan tahun 2014. Megawati kemudian mengambil keputusan berani mendorong Jokowi sebagai capres dari PDIP. Nah, penunjukan Ketum Projo ini sebagai Menteri Kominfo membuat Denny Siregar megap-megap dan angkat bicara dalam podcastnya baru-baru ini. Denny Siregar, influencer dan buzzer yang cukup vokal itu, berterus terang meragukan kapabilitas dan rekam jejak pengalaman Budi Ari sebagai nahkoda baru Kominfo. Podcast berjudul "Kenapa Mesti Budi Ari" membuat kita ini bertanya-tanya, mengapa sesama relawan Jokowi mulai bertengkar di akhir masa jabatan Jokowi ini? Bukankah mempermasalahkan penunjukan Budi Ari sama saja meragukan kapasitas Jokowi dalam menunjuk pimpinan baru bagi kementerian yang baru terkena masalah besar itu? Apa sebenarnya yang terjadi antara relawan Jokowi ini? Nah, sebelum membahasnya lebih jauh, kita bahas dulu siapa sebenarnya Budi Ari. Budi Ari Setiadi lahir di Jakarta 20 April 1969. Budi Ari tumbuh dan besar di Jakarta. Semua pendidikan formalnya dia selesaikan di Jakarta. Mantan ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia ini menyelesaikan pendidikan sarjananya di jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 1996. Budi Ari adalah aktivis yang cukup vokal. Sejak mahasiswa sudah malah melintang di berbagai organisasi mahasiswa. Budi Ari pernah jadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP UI tahun 1994 dan anggota Presiden Senat Mahasiswa UI 94-95. Nama besar Budi Ari semakin berkibar bukan hanya di dunia kelembagaan mahasiswa, tapi lebih dari itu, dunia jurnalistiklah yang membuat Budi Ari dikenal luas oleh berbagai kalangan. Ketika mahasiswa, Budi Ari pernah jadi pemimpin redaksi majalah mahasiswa UI, Suara Mahasiswa. Jabatan ini ia emban dari tahun 93 sampai 94. Tahun 98, ketika reformasi bergulir, Budi Ari menginisiasi dan mendirikan Surat Kabar Bergerak. Ia juga aktif mengelola media Indonesia dan bersama beberapa rekan dan seniornya Budi Ari menjadi bagian awal-awal terbentuknya majalah mingguan Ekonomi Kontan. Ia menjadi jurnalis Kontan dari tahun 96 hingga 2001. Nah, dalam dunia politik praktis, Budi Ari ternyata pernah menjadi Kepala Balitbang PDI Perjuangan DKI Jakarta dari tahun 2005 sampai 2010. Dan juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Karir Budi Ari semakin moncer ketika mendirikan organisasi relawan Projo untuk memenangkan Jokowi. Projo ketika itu mengumpulkan aspirasi dan melawan arus ketika PDIP masih ingin mencapreskan Megawati Soekarno Putri. Harta Budi Ari. Berdasarkan LHKPN tahun 2022, harta Budi Ari mencapai 101 miliar rupiah dengan rincian terbesar tanah dan bangunan yang mencapai 62,7 miliar,
disusul surat berharga 24,5 miliar, kas dan setara kas 10,6 miliar, harta berharga lainnya sekitar 2,3 miliar, sedangkan transportasi 896 juta, dan 0 utang. Kenapa mesti Budi Ari? Sebenarnya pertanyaan itu hanya Jokowi yang bisa menjawabnya. Namun tendensi dari Densi alias Denny Siregar yang seakan-akan mengerdilkan sosok Budi Ari dalam podcastnya itu bisa dilacak penyebabnya. Hasil musrah yang dilakukan Projo menempatkan Prabowo di urutan pertama dengan perolehan 20,6%, disusul Ganjar Pranowo dengan nilai 19,95%. Nilainya sangat tipis, dan boleh jadi selisihnya ada dalam skala margin error. Namun, serangan Densi ke Budi Ari tidak setipis selisih margin error itu. Walau kepastiannya masih menunggu bisikan terakhir dari Jokowi, Ketum Projo Budi Ari dalam berbagai kesempatan menunjukkan gestur dan kode tipis-tipisnya. Sepertinya Projo akan mengarahkan dukungannya ke Prabowo. Nah, pilihan inilah yang membuat Densi alias Denny Siregar boleh jadi naik pitam dan keluarlah podcast itu.